Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damila Kamili Warman dengan NPM 211002073 dari kelas A 2021 Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Siliwangi. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang industri halal di Indonesia untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah industri halal. Nah, apa sih industri halal itu? Industri halal merupakan kegiatan industri yang dimulai dari perolehan bahan baku, pengolahan, hingga menghasilkan produk halal harus menggunakan sumber daya maupun cara yang sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian apa saja sih produk industri halal itu? Nah, yang pertama, seperti yang teman-teman dapat lihat, industri halal ini terdiri dari beberapa sektor. Yang pertama itu ada makanan dan minuman, di mana dalam sektor ini merupakan salah satu yang paling dikenal luas untuk industri halal. Makanan dan minuman adalah kebutuhan sehari-hari kita sebagai manusia untuk dikonsumsi. Begitupun dengan umat muslim. Kebutuhan sehari-hari tersebut harus sesuai dengan apa yang dibolehkan oleh syariat. Untuk yang kedua adalah wisata halal, di mana wisata halal ini dibuka agar umat muslim merasa nyaman saat menikmati liburan atau mengunjungi tempat wisata. Nah, wisata halal ini misalnya seperti hotel-hotel dalam destinasi wisata yang tak menyajikan alkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa yang terpisah di antara pria dan wanita. Selain itu juga apa yang disajikan oleh hotel tersebut tidak mengandung unsur yang dilarang oleh Islam. Kemudian yang ketiga ada farmasi dan kosmetik, di mana farmasi dan kosmetik halal merupakan produk yang terbuat dari bahan yang sesuai dengan syariat Islam dan tentunya bebas dari unsur binatang yang diharamkan dan yang disembelih tidak sesuai dengan anjuran Islam. Komoditas itu harus diproduksi dan diproses menggunakan alat yang tidak tercampur oleh zat yang tidak sesuai dengan syariat. Dengan demikian, farmasi dan kosmetik halal merupakan harmonisasi dari syariat Islam serta bahan baku yang halal. Kemudian yang keempat itu ada fashion, di mana fashion muslim akan selalu dicari oleh masyarakat karena seperti yang diketahui, Indonesia sendiri memiliki penduduk yang bermayoritaskan beragama Islam. Ditambah kesadaran muslimah untuk menyempurnakan penampilannya dengan memakai hijab juga semakin banyak. Kemudian yang kelima ada industri keuangan syariah. Nah, untuk memenuhi keperluan transaksi keuangan yang sesuai dengan syariah Islam, maka muslim di Indonesia memerlukan suatu ekosistem industri keuangan syariah. Perkembangan industri keuangan syariah semakin berkembang, hanya berfokus pada perbankan syariah saja, tapi sudah banyak bermunculan industri keuangan syariah non-bank seperti asuransi syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, hingga peer-to-peer seperti Alami. Nah, untuk selanjutnya ada kawasan industri halal di Indonesia. Nah, kawasan industri halal sendiri merupakan kawasan yang dibangun dengan fasilitas untuk mengembangkan industri halal dan juga memproduksi produk-produk halal yang sesuai dengan syariah Islam. Pembangunan industri halal di Indonesia diperkuat melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang tata cara memperoleh surat keterangan pembentukan kawasan industri halal. Di Indonesia saat ini sudah ada 3 kawasan industri halal yang terbangun. Ketiganya antara lain, yang pertama ada Halal Modern Valley di Serang, Banten. Kemudian yang kedua ada Halal Industrial di Industrial Park di Sidoarjo, dan juga ada Bintan Inti Halal Hub di Kepulauan Riau. Nah, kemudian di Indonesia sendiri, industri halal tentu memiliki beberapa tantangan. Nah, ada 4 faktor yang menghambat Indonesia sebagai
pusat industri halal global. Di antaranya, yang pertama, pemerintah perlu meningkatkan kapasitas lembaga sertifikasi halal, karena perusahaan yang belum memiliki sertifikasi halal masih cukup banyak. Kemudian yang kedua, pemerintah perlu mendesain agar regulasi sertifikasi halal tidak menghambat kemajuan pelaku ekonomi, khususnya pelaku UMKM. Kemudian yang ketiga, pemerintah belum mendukung pertumbuhan industri halal domestik secara maksimal. Nah, pada industri farmasi misalnya, pemerintah perlu memfasilitasi riset dan juga pengembangan bahan baku halal untuk obat dan kosmetik. Kemudian, yang terakhir, pemberian intensif fiskal. Nah, di Malaysia sendiri, industri halal mendapatkan potongan pajak atau tax allowance, investasi dari pemerintah hingga 100% yang berlaku selama 10 tahun. Bahan baku industri tersebut juga dibebaskan dari biaya masuk dan pajak penjualan. Di samping berbagai tantangan industri halal yang ada di Indonesia tadi, industri halal juga mengalami perkembangannya sendiri di Indonesia, di mana pemerintah telah merencanakan Indonesia sebagai pusat industri halal global. Namun, untuk menuju hal tersebut, tentunya perlu kontribusi dari berbagai sektor. Nah, ada 3 sektor utama yang berkontribusi dalam perkembangan industri halal di Indonesia. Yaitu yang pertama, ada dari jasa keuangan syariah yang berkontribusi sebesar 42%. Kemudian yang kedua ada dari gaya hidup syariah yang berkontribusi sebesar 4%. Dan yang terakhir, yang terbesar itu ada dari produk halal yang berkontribusi sebesar 54%. Nah, ekonomi dan keuangan syariah sendiri merupakan sumber baru yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk itu, pemerintah telah menyusun Master Plan Ekonomi Syariah tahun 2019 sampai 2024 sebagai strategi mewujudkan Indonesia sebagai produsen produk halal dunia. Nah, setelah berbagai penjelasan tentang industri halal di Indonesia tadi, mungkin demikian saja untuk penjelasannya dari saya. Sebagai penutup, untuk menjadi pusat industri halal terbesar di Indonesia, perlu dukungan semua pihak, termasuk kita sebagai warga negara dan umat muslim di Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim tentunya harus mendukung sektor industri halal ini. Dari mulai sektor makanan dan minuman, kemudian wisata halal, kosmetik, fashion, dan lain sebagainya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.